pagi adik-adik semuanya. Yang ada di rumah, sudah siap kita mau memulai sekolah minggu hari ini? Good. Kita mau bersemangat ya hari ini sekolah minggu memuji Tuhan. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Kita bersyukur hari ini kita sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita kembali bersekolah minggu hari ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah adik-adik, Tuhan sudah memelihara kita. Dalam kita tidur, Tuhan juga menjaga kita. Sekarang kita mau berdoa sebelum kita memulai sekolah minggu. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami kembali boleh bersekolah minggu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa sekolah minggu dengan baik, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini adik-adik masih bisa sekolah minggu bersama meskipun masih dari rumah ya. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memberikan kepada kita teman-teman, sahabat, dan keluarga yang menyayangi kita. Kita bersyukur untuk teman-teman yang Tuhan berikan, baik teman-teman di sekolah maupun teman-teman di rumah. Yuk, sekarang kita bersama dengan teman-teman, kita mau bersuka cita, memuji Tuhan. Kita mau berdiri yuk, kita mau pujikan. Mari kawan-kawan, nyanyi gembira. Kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Ya
Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ada Kak Teli yang akan bercerita tentang firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan. Bersama-sama kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman. Adik-adik boleh tirukan kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengarkan cerita dari Kak Teli. Silahkan Kak Teli. Terima kasih Kak Ika. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat kan? Sebentar, berarti kita mau mendengar firman Tuhan. Kalau mendengar, kira-kira pakai mata, pakai hidung, pakai mulut, apa pakai kuping? Ayo. Iya betul, pakai kuping. Oke, telinganya dibuka, kupingnya dibuka supaya firman Tuhannya bisa dimengerti. Pinter semuanya. Oke, hari ini cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Kita ikutin yuk videonya ya. Kita nonton dulu ceritanya. Abram dan Lot berpisah. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Jadi adik-adik, Bapak Abram yang sebelumnya tinggal dari Mesir, dia pindah ke negeri Negeb. Dan di situ Bapak Abram diberkati Tuhan dan menjadi orang yang sangat kaya. Dia punya banyak ternak, perak, dan emas. Nah, setelah dari negeri Negeb, Bapak Abram pergi ke dekat Betel. Dan di dekat Betel, Bapak Abram memanggil nama Tuhan. Ternyata, Bapak Abram mempunyai seorang keponakan namanya Lot. Dan Lot ini juga mempunyai banyak domba, lembu, dan juga kemah. Binatang ternak mereka berdua akhirnya jadi banyak sekali. Jadi lahannya kurang. Dan akhirnya tanah itu nggak cukup lagi buat mereka. Sampai gembala Bapak Abram dan gembala Bapak Lot itu berantem. Mereka berantem karena mereka rebutan binatang mereka. Mana nih air mereka? Mana nih rumputnya? Nah, karena ini Bapak Abram jadi sedih banget. Karena Bapak Abram gak suka berantem sama saudara sendiri. Maka dari itu, Bapak Abram langsung datang ke Bapak Lot. Terus Bapak Abram bilang, sepertinya lebih baik daripada bertengkar, kamu memisahkan diri dan mencari tanah kamu sendiri. Dan Bapak Abram bilang sama Lot, silakan milih.
Kalau kamu ke kiri, saya akan ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Lalu Lot milih tanah yang airnya banyak, yaitu lembah Yordan di dekat kota Sodom. Setelah disetujui dan disepakati, Bapak Lot memilih lembah Yordan dan kota Sodom. Akhirnya mereka berpisah. Mereka masing-masing membawa gembala, ternak, keluarga, dan harta benda mereka. Bapak Lot akhirnya tinggal di dekat sungai Yordan, di lembah Yordan, dan Bapak Abram menetap di tanah Kanaan. Bapak Abram menetap di tanah Kanaan dengan istri, anak, pelayan, dan hartanya. Dan pada saat itu Tuhan berfirman kepada Bapak Abram. Tuhan berfirman bahwa keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Adik-adik tahu debu tanah bisa dihitung nggak kira-kira adik-adik? Debu tanah itu banyak banget. Adik-adik bisa lihat nih. Tanahnya banyak seperti pasir, seperti debu tanah. Itu banyak sekali. Dan Abraham hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Dan setelah Tuhan berfirman, akhirnya Bapak Abraham mendirikan sebuah mezbah. Mezbah untuk memberikan persembahan yang kudus kepada Tuhan. Gitu adik-adik ceritanya. Nah, itu tadi ceritanya. Bagus kan ceritanya? Bagus ya. Jadi ceritanya adalah tentang Abraham dan saudaranya Lot harus berpisah. Karena apa? Karena harta mereka sudah banyak sekali dan negeri yang mereka tempatin itu udah tidak muat. Nah, ada 3 hal yang kakak mau ajarin adik-adik untuk lihat dari cerita ini. Yang pertama, tadi karena domba-dombanya banyak, ya kan? Terus akhirnya gembalanya Pak Abraham dan Pak Lot berantem. Nah, Pak Abraham gak suka lihat orang-orang berantem, ya kan? Jadi pertama, kalau kita lihat orang-orang atau mungkin kita sendiri bertengkar, berkelahi sama orang, adik-adik suka gak? Kalau kakak sih gak suka berantem sama orang, iya kan? Iya. Jadi kita jangan suka berantem, atau kalau ngeliat orang lain berantem gak suka gitu ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah ngeliat gembala-gembalanya itu berantem, akhirnya Pak Abraham tahu nih, wah iya nih, tanah negerinya udah kekecilan, domba-dombanya gak muat, makanya mereka berantem, ya kan? Nah, lalu Pak Abraham cari solusinya. Dia ketemu sama saudaranya Lot, terus dia bilang, Lot, ini kayaknya supaya gembala-gembala kita gak berantem, mendingan kita berpisah, ya kan? Jadi solusinya adalah berpisah. Oke. Solusi apa kak? Solusi itu penyelesaiannya supaya orang-orang gak berantem lagi, ya. Oke. Jadi penyelesaiannya mereka harus berpisah. Nah, hebatnya Pak Abraham, kalau adik-adik lihat di cerita, Pak Abraham bilang sama Lot, Lot, kalau kamu ke kiri, saya akan ke kanan, ya, gitu kan? Jadi Pak Abraham mengalah sama Lot untuk membiarkan Lot yang pilih duluan. Oke Lot, kamu mau kemana? Kamu mau ke kiri? Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Jadi Pak Abraham punya sifat mau mengalah. Jadi setelah Pak Abraham mengalah dengan kakak saudaranya Lot, ya kan? Akhirnya dapat penyelesaiannya. Mereka akhirnya berpisah. Nah, Lot memilih ke yang tanahnya kelihatannya subur, tanahnya kelihatannya luas gitu ya. Memilih yang bagus kelihatan di matanya. Ya mau gak mau Pak Abraham ngikutin dong. Kalau Lot udah pilih itu, Pak Abraham pilih yang tidak dipilih oleh Lot, bener kan? Nah ternyata yang tidak dipilih oleh Lot itu adalah tanah Kanaan. Tanahnya sih gak sesubur yang sebelumnya, tapi Bapak Abraham percaya apapun yang Bapak Abraham lakukan, karena Bapak Abraham bergantung sama Tuhan, Tuhan akan membuat itu berhasil. Wah, keren banget ya Tuhan kita ya. Keren banget. Jadi ada berapa tadi? Ada 3 hal dari cerita itu. Yang pertama,
jangan suka berantem. Yang kedua, harus bisa mengalah. Yang ketiga, percaya kalaupun kita mengalah bukan berarti kita kalah, tapi Tuhan yang pegang rasa mengalahnya kita, dan Dia yang akan memberikan kita janji-janjinya. Keren ya? Keren banget. Adik-adik mau nggak jadi seperti Bapak Abraham? Ya, dengan Bapak Abraham melakukan itu, artinya Bapak Abraham membuat semua orang merasa damai karena gembala-gembalanya tidak berantem lagi. Lot juga memilih tempat yang memang Lot suka, dan Bapak Abraham sendiri juga merasa apapun yang dia pilih, dia pasti diberkati Tuhan. Jadi semuanya senang. Mau nggak tadi? Jadi seperti Bapak Abraham, ya, nggak suka berantem, nggak suka berkelahi. Yang kedua, mau mengalah. Dan yang ketiga, percaya kalau Tuhan pasti memberkati. Mau ya? Pasti kakak juga mau. Pintar semuanya kalau mau. Harus bisa dengan kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Itu dia ceritanya untuk minggu ini. Kita berdoa dulu sebelum kita tutup ya. Yuk, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena melalui firman Tuhan kami bisa belajar Tuhan untuk menjadi seseorang seperti Bapak Abraham yang tidak suka bertengkar, yang tidak suka berkelahi, tetapi juga menjadi orang yang mau mengalah dan juga percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberkati. Tuhan, terima kasih karena menjadi Tuhan yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Biar Tuhan yang terus tolong kami supaya kami bisa menjadi seperti Bapak Abraham yang membawa damai untuk ke setiap orang dan teman-teman kami, teman-teman di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke Kak Ika. Silakan Kak Ika. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Teli. Kita harus menjadi sahabat-sahabat dan teman-teman yang baik supaya kita bisa membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik bisa menyiapkan dalam amplop atau minta tolong mama papa untuk transfer ke gereja. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahan.
kita berdoa untuk membawa persembahan kepada Tuhan dan untuk mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan kembali memberikan kesempatan buat kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang Tuhan berikan. Kami juga berterima kasih kami boleh bersekolah minggu, dan saat ini Tuhan kami mau mengakhiri sekolah minggu kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu hari ini. Wah, senang ya. Tapi hari ini ada yang spesial di sekolah minggu kita kali ini. Ada apa ya kakak? Penasaran? Oh, suara orang ketuk pintu. Silakan. Ada Pak Pos datang. Kalau Pak Pos datang biasanya nganterin surat. Wah, setelah sekolah minggu, kakak dapat surat. Adik-adik, tunggu sebentar ya. Kakak baca dulu. Pengumuman kenaikan kelas sekolah minggu GKI 5. Wah, hari ini akan ada kenaikan kelas. Yeay. Berarti ada adik-adik yang sudah bertambah besar, bertambah pinter, yang akan lanjut sekolah minggu di kelas berikutnya. Tapi aku sedih, kakak akan berpisah dengan kakak guru sekolah minggu sebelumnya. Tidak perlu, karena nanti kita masih akan tetap bertemu di sekolah minggu. Nah, adik-adik kelas Batita juga ada yang mau naik kelas loh. Naik ke kelas Balita. Wah, adik-adik Batita, siapa saja yang naik kelas Batita ke kelas Balita? Dengarkan, kakak bacakan satu-satu. Ada berapa anak ini? 1, 2, 3, 4, 8 anak. Banyak sekali. Yang pertama yang naik kelas adalah Alicia. Ada berikutnya
Atalia, Deborah, Emerilyn, Alvaro, Candice, Yoel, dan Kenzo. Yeay! Nanti adik-adik kalau naik kelas akan dapat sertifikat seperti ini ya. Nah, adik-adik kelas Batita yang sudah naik nanti akan sekolah minggu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu di kelas balita. Ada siapa di sana? Ada Kak Teli. Kak Teli, silakan Kak Teli. Selamat datang adik-adik Batita. Selamat datang di kelas balita. Yeay, kalian udah naik kelas. Yang pinter ya di kelas balita ya. Nanti di kelas balita diajar sama Kak Teli, ada Kak Rachel, ada Tante Yvonne, ada Kak Tasi, ada Kak Grace, banyak. Oke, kalian siap untuk jadi anak kelas balita yang pintar-pintar ya? Asik. Nah, dari kelas balita ada juga yang naik ke kelas 1. Siapa aja yang mereka ya? Yeay, selamat ya buat Matthew, Jethro, dan David. Selamat karena kalian sudah naik kelas. Yeay, selamat ya buat Matthew, Jethro, dan David. Kalian naik ke kelas 1. Di kelas 1 ada Kak Gun. Kalian yang pinter ya. Kalian di kelas balita udah sangat pinter. Di kelas 1 harus lebih pinter ya. Kakak serahin ke Kak Gun ya. Silakan Kak Gun. Selamat datang adik-adik di kelas 1-2. Nah adik-adik, selamat ya udah naik kelas 3. Kakak mau umumkan adik-adik yang naik kelas 3 adalah Jojo Stefani Faren, Arya Louis Steve Sofia, Vincent Aaron Sari Selena Ryu and Monique. Selamat ya adik-adik, hebat adik-adik sudah naik kelas 3 ya adik-adik. Nah adik-adik, nanti adik-adik akan bermain dan belajar bersama Kakak Tiwi. Yeay adik-adik, selamat datang di kelas 3 untuk kalian yang sudah naik dari kelas 2. Nah sekarang untuk adik-adik yang akan naik kelas 5 ada Adelva, Sandra, Patricia, Unedo, Nadine, Nael, dan Albert. Kepada kalian kakak ucapkan selamat naik kelas ya. Selamat beribadah di kelas yang baru di kelas 5 bersama dengan Kak Niken. Kak Niken. Selamat ya adik-adik yang dari kelas 4 akhirnya kalian naik ke kelas 5. Tetap rajin beribadah ya. Nanti kalau sudah naik ke kelas 5 kita kenalan di kelas, ketemu sama Kak Niken, Kak Fani, Kak Wiwin, juga Kak Hans sama Kak Cindy ya. Kalian berdoa semoga kita bisa ke gereja lagi ya. Jadi ketemu di gereja. Sekali lagi selamat. Hai teman-teman, selamat ya kalian telah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan semangat untuk di jenjang selanjutnya. Kami Komisi Remaja sangat senang menyambut kalian. Semoga di Komisi Remaja GKI 5 kita bisa sama-sama belajar, bertumbuh dan juga melayani satu dengan yang lainnya. Jadi jangan malu-malu ya. Semoga kita cepat ketemu ya guys. God bless you. Shalom teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Kak Adi. Saya adalah pembina di Komisi Remaja GKI 5. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas kelulusan teman-teman dari jenjang SD ke SMP. Itu berarti teman-teman juga sudah naik tingkat nih dari sekolah minggu ke komisi remaja. Untuk itu saya mengucapkan selamat datang dan bergabung bersama-sama dengan kami di Komisi Remaja GKI 5. Apa aja sih kegiatan-kegiatan yang ada di Komisi Remaja GKI 5? Setiap minggunya kita akan ada ibadah setiap jam 9 pagi di lantai 2 Gedung Gideon GKI 5. Namun karena keadaan saat ini yang tidak memungkinkan kita semua beribadah secara langsung,
maka kita akan sama-sama mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube Ignite GKI. Tapi apakah kemudian kita sama sekali tidak punya kegiatan? Teman-teman, KR GKI 5 punya beberapa kegiatan tentunya. Yang pertama, kita punya yang namanya PSBB. Bukan pembatasan sosial berskala besar ya, tetapi persekutuan santai bareng-bareng. Ini adalah kegiatan dari oleh dan untuk remaja GKI 5. Di sana kita akan sama-sama mengulik topik-topik yang menarik dan juga tentunya dibawakan oleh pembicara-pembicara yang hebat. Itu bakal jadi acara yang baik dalam persekutuan kita. Kita juga nanti akan ada KTB. Di sanalah kelompok-kelompok kecil kita sama-sama bisa sharing, kita bisa sama-sama berdiskusi dan tentunya saling menguatkan satu sama yang lain dalam kelompok sel. Selamat datang dan selamat bergabung di Komisi Remaja GKI 5. Tuhan Yesus memberkati. Hai Elis, welcome to KR. Semoga kamu kedepannya dapat aktif dalam pelayanan di KR ya. God bless you. Halo Gisela. Gak kerasa ya kamu udah lulus dari KA. Selamat, kamu udah naik ke KR. Semoga di KR nanti kamu bisa jadi lebih rajin lagi ya ibadahnya dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo Gracia, welcome to KR. Semoga kamu bisa betah dan enjoy di sini dan kita bisa senang-senang bareng di KR. Hai Eloy, welcome to Komisi Remaja. Semoga di Komisi Remaja ini kamu bisa lebih mengekspresikan diri kamu ya. Semoga juga kedepannya kita bisa lebih saling mengenal satu sama lain. Jangan lupa buat have fun di KR. Hai Jenny, selamat datang di Komisi Remaja. Aku dan anggota pengurus lainnya senang banget akhirnya kamu bisa bergabung di sini. Semoga kamu enjoy ya. God bless you. Semangat sekolahnya. Halo Jocelyn, selamat datang di KR. Semoga kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih. Hai Josephine, selamat bergabung di KR. Semoga kamu bisa enjoy bareng kita ya. Bye-bye. Hai Luti, welcome to KR. Semoga bisa semakin aktif dalam pelayanan ya. God bless you. Halo Shelin, selamat datang di Komisi Remaja GKI 5. Halo Sherin, selamat datang di Komisi Remaja GKI 5. Hai Sofi, welcome to KR. Semoga nyaman ya dan semoga semakin semangat buat pelayanannya ke depan. Dadah. Hai Winston, selamat datang ya di KR. Semoga kamu bisa bertumbuh benar-benar di dalam Tuhan, dalam komunitas ini, dan kamu juga bisa bergaul sama semuanya. Jadi jangan takut-takut ya untuk ngobrol sama yang lain ataupun cerita-cerita curhat sama yang lain. Selamat datang di KR ya Winston. Halo teman-teman, anak-anak sekolah minggu yang baru saja bergabung dengan Komisi Remaja GKI 5. Selamat datang. Perkenalkan, saya Penoto Kartika. Saya majelis jemaat yang ditugaskan untuk mendampingi Komisi Remaja. Atas nama Majelis Jemaat GKI 5, saya mengucapkan selamat bergabung di Komisi Remaja GKI 5. Semoga kalian semua senang menikmati dan rajin mengikuti kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang dipersiapkan oleh para pengurus luar biasa di Komisi Remaja GKI 5. Acara-acara tersebut sungguh menarik. Semoga kalian bisa rajin dan menikmati acara tersebut agar dalam memasuki usia kalian di masa remaja ini, kalian boleh sungguh-sungguh semakin mencintai Tuhan, mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kalian boleh merasakan sukacita, bertumbuh bersama dengan teman-teman di Komisi Remaja. Ya, kita ini semua tergabung dalam keluarga besar Kerajaan Allah, dan kami mengharapkan hubungan kita akan semakin hangat sebagai keluarga besar. Ya, kita belajar bersama-sama dengan teman-teman di Komisi Remaja, sehingga hari-hari kalian boleh diisi dengan sukacita karena kita tahu kepada siapa kita percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kalian semua, kita semua anak-anaknya. Baiklah, shalom teman-teman, semangat.
Selamat datang di KR, dan semoga kita bisa bersama-sama bersekutu serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua.